Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama Delitera dalam seri teori desain. Nah, sebelum itu, yuk di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Juga jangan lupa di-follow akun Instagram microblog kita supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar desain. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang komponen desain grafis bagian 3, itu bagian ruang. Nah, di sini ruang itu dibagi jadi beberapa jenis. Ada ruang yang dibagi berdasarkan koordinat, ada ruang yang dibagi berdasarkan ilusi, ada ruang dibagi berdasarkan ukuran, dan ruang berdasarkan jarak. Nah, kita bahas dulu yang ruang berdasarkan koordinat. Oke, yang pertama nih. Buat yang udah belajar matematika, nggak mungkin nggak belajar. Udah belajar matematika, pasti udah tahu nih koordinat 2D. Nah, ini dia ruang pertama, yaitu ruang berdasarkan koordinat 2D, 2 dimensi. Jadi, ruang koordinat 2D ini ruang yang punya bidang cuman dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y saja. Karena cuman 2 bidang, jadi bisa kita bilang ruang ini merupakan ruang yang datar. Nah, ini biasa nih di bidang desain kita. Desain kita kan datar tuh, desain poster, brosur, itu pokoknya bidang 2D, datar. Nah, untuk sekelas pengertiannya kan dah tahu nih. Sekarang Mimin mau kasih nampak contoh ruang yang baik dan benar. Masih dalam lingkup ruang 2D ya. Oke, di sini ada 4 gambar. Nah, gambar kita lihatnya dari kiri ke kanan. Nah, yang pertama itu ada gambar bidang kerja yang kosong. Nah, ini ada X, Y-nya, ini sumbunya. Oke, ini bidang kerja yang masih kosong. Kemudian gambar yang kedua, ini ada bidang kerja yang sudah dibagi menjadi 2 ruang. Ada ruang 1, ada ruang 2. Nah, ruang 1 ini yang biasanya kita buat desain di dalamnya. Sedangkan ruang 2 itu kita biarkan untuk kosong. Nah, bidang kerja yang jenis ini itu nggak ada margin yang membatasi. Jadi kayak yang warna hitam, ruang 1 itu full kita buat desain situ, ruang 2-nya full kita kosongkan. Kemudian gambar ketiga, nah ini masih contoh ruang yang baik dan benar ya. Yang ketiga itu ada bidang kerja juga, udah dibagi ruang 1 dan ruang 2-nya. Tapi ruang 1-nya ini udah ada margin yang membatasi. Jadi agak lebih kecil ruang 1 ketimbang bidang kerja yang luas itu tadi. Ruang 1 tempat kita taruh desain, ruang 2-nya full kosong, ingat. Kemudian yang keempat ada bidang kerja. Nah, ruang 1-nya ini udah dikecilkan terus ditaruh lagi di tengah. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih fokus orang-orang untuk lihat ke tengah dari bidang kerja. Oke, terus contoh ruang yang baik dan benar selanjutnya. Nah, ini ada bidang kerja udah dibagi jadi 3 ruang. Kalau tadi kan baru 2, sekarang dibagi jadi 3 ruang. Ada ruang 1, 2, 3. Nah, yang warna hitam itu pokoknya ruang yang biasanya kita taruh desain di dalamnya. Sedangkan ruang-ruang yang warna putih itu ruang yang kita biarkan kosong. Ini gambar pertama. Nah, di sini ruang 1 ini berfungsi sebagai ruang untuk menengahi ruang 2 dan ruang 3. Nah, di sini sebaiknya nggak diisi apapun atau objek apapun. Jadi, kayak yang tadi Mimin bilang, pokoknya di ruang putih itu harus kosong. Supaya desain kita bisa bernafas. Ada jarak di antara mereka. Kemudian, yang contoh yang kedua, nih udah ada margin. Tapi cuma 2 ruang, ruang 1 dan ruang 2. Nah, margin ini juga berfungsi sebagai pemisah. Kalau ruang 1 dan ruang 2 diperkecil, maka menimbulkan ruang baru, yaitu margin. Nah, ini sehingga terlihat lebih jelas. Kemudian ini di gambar ketiga. Nah, bentuk ini agak rumit sih nih. 1, 2, 3, ada 3 ruang. Kemudian ada margin sama ruang antara. Nah, desain ini semakin rumit. Di sini terlihat ruang antara menyambung ke ruang margin, sehingga desain masih tampak mengalir dan berkesinambungan. Iya sih, masih nampak mengalir dan berkesinambungan. Oke, kita anggap paham aja ya.
Dan yang keempat, ini udah ada 4 ruang. Kemudian ada lagi ruang terpusat, ada lagi ruang terantara. Jika dibentuk seperti ini, maka ruang 3 itu bersifat semu. Nah, ruang 3 bersifat tidak ada, tetapi karena ada ilusi bentuk sehingga mata menangkap seolah-olah ada ruang. Oke. Jadi ruang 3 itu nggak bermaksud untuk dibuat ruang, cuman karena ada bentuk jadi kayak terbentuk, oh ini ruang. Oke, next. Oke, ini ada contoh ruang yang kurang baik. Nah, ini ada 2 contoh. Oke, ya ada 2 contoh. Nah, ruang yang pertama nih, gambar pertama. Ini ruang satunya oke, ruang 2-nya nih terlalu besar, dan ruang ketiga ini untuk apa nih? Kecil sekali di sini ya. Jadi ruang ketiga ini bisa dikatakan ruang mati karena ukurannya relatif kecil dan tidak mengalir. Ruang mati seperti ini sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan pemborosan sehingga kurang enak dipandang. Oke, ruang 3 ini nggak usah dipakai. Kemudian contoh yang terakhir, wow. Ini sebelum kita jelaskan juga udah nampak amburadulnya. Nah, jadi penjelasannya di sini begitu pula dengan ruang 6. Oke, ruang-ruang kecil di pojok nih sebaiknya nggak usah kita pakai. Nah, ini gambar terakhir udah ada ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Nah, ruang kecil paling kecil nih ruang 6. Ruang 6 yang terjebak karena ruang 5. Meski ruang lain relatif kecil, namun karena ada sirkulasi, maka ruang tersebut tidak mati. Nah, ruang lain. Sedangkan ruang 5 itu dia terjebak, situ udah kecil, terjebak lagi dia situ. Jadi kayak nggak guna. Jadi supaya desainnya jadi bermanfaat, sebaiknya ruang 6 tuh nggak usah dipakai. Oke. Udah, lanjut. Berarti ruang berdasarkan koordinat yang selanjutnya itu koordinat 3D, 3 dimensi. Kalau 2 dimensi X, Y, berarti 3 dimensi X, Y, Z. Nah, kalau ruang 3 dimensi berarti kita bayangin bangun ruang yang memang punya isi, punya volumenya di dalam situ. Nggak cuma bangun datar. Kalau tadi kan cuma persegi. Ruang bidang kerjanya tuh persegi. Nah, ini bisa jadi balok, bisa jadi kubus ruangnya. Oke, ini ada 3 ruang berdasarkan dimensi. Oke, ruang 2 dimensi bangun datar. Ruang 3 dimensi isometri. Bisa dilihat nih ada gambar apa nih? Balok. Kemudian ruang ketiga dimensi perspektif. Oke. Terus, nah lanjut, ruang dibagi berdasarkan ilusi. Nah, mata kita bisa menangkap kesan berdasarkan gelap dan terang, dalam dan luar, juga yang lain-lainnya. Berdasarkan hal itu, kita dapat membagi ruang berdasarkan 2 jenis. Nah, 2 ilusi tadi. Ada yang disebut ruang positif, ada yang disebut ruang negatif. Sebenarnya kalau dari gambar ini kan ruang positif warna hitam dikasih warna kan, sedangkan ruang negatif warna putih. Sebenarnya itu nggak masalah yang mana positif, yang mana negatif. Mereka itu cuma dikasih tanda supaya kita melihat sesuatu yang berlawanan. Oh, kalau misalnya yang warna hitam itu positif, berarti yang putihnya negatif, ataupun sebaliknya. Karena mata kita tuh menangkap 2 kesan yang saling berlawanan, kayak tadi gelap dan terang, kemudian dalam dan luar. Itu dia 2 macam ruang berdasarkan ilusi, ruang positif dan negatif. Kemudian ada ruang berdasarkan ukuran. Nah, ukuran ini dia termasuk relatif, ukuran besar dan kecil itu ya, ukuran yang relatif, tergantung kondisi dan yang menilai ruang tersebut. Jadi, supaya kita tahu sebuah ruang itu besar atau kecil, kita perlu pembanding. Nah, di sini ada contoh. Misalkan nih, ruang 1, kemudian ruang 1 nggak ada pembanding. Jadi, kayak dia itu biasa aja. Kita nggak tahu dia itu besar ataupun kecil. Kemudian, nah yang selanjutnya nih, gambar yang kedua. Udah ada pembanding. Ada gambar orang yang digambar besar, kemudian di sampingnya ada ruang 1. Nah, ruang ini barulah dia tampak kecil karena dibandingkan dengan orang yang besar ini tadi. Kemudian gambar selanjutnya nih, ada gambar orang yang sejajar sama ruang 1. Nah, di sini ruang ini terasa sedang
karena sejajar dia dengan gambar manusia ini tadi. Kemudian yang terakhir ada gambar orang yang kecil dari ruang. Nah, itulah baru di situ ruang itu tampak besar. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ukuran besar atau kecil itu relatif, tergantung dengan apa kita membandingkannya. Oke. Kemudian, ruang berdasarkan jarak. Nah, jarak yang udah kita tahu kan cuma ada dua. Jauh, dekat. jauh di mata, dekat di hati. Nggak berfungsi kayak gitu di dalam desainnya. Oke. Kita bisa mengatakan sebuah ruang atau objek jauh dekatnya karena adanya tumpang tindih. Nah, seperti ada di gambar yang di bawah nih. Jangan lihat dulu yang di kanan. Yang di bawah. Jadi, kita bisa lihat kotak. Ini kan ada gambar orang, kotak, sama lingkaran. Kita bisa lihat gambar kotak itu seolah-olah jauh karena dia terletak di belakang orang. Sedangkan gambar lingkaran itu nampak dekat karena dia ada di depan si orang. Nah, kenapa kita bisa bilang ini jauh, ini dekat? Karena itulah tadi ada tumpang tindih di antara objek tersebut. Oke, kemudian kita ke gambar selanjutnya. Nah, di sini kan ada gambar orang juga nih, 3 orang. Ada yang awalnya jelas, terus ngeblur sampai ngeblur banget. Nah, walaupun di sini nggak ada tumpang tindih kayak yang contoh tadi, tapi di sini ada efek dari kedalaman ataupun kayak kabur dia, buram. Jadi kita secara otomatis mengambil kesimpulan semakin jelas gambar itu berarti dia semakin dekat, dan semakin buram gambar itu, objek itu, berarti dia terasa semakin jauh. Itulah psikologi otak manusia. Pas sudah melihat sesuatu objek, kayak udah kenal langsung, oh ini kayaknya jauh, oh gini kayaknya dekat. Nah, itulah dia desainer harus tahu. Jadi inilah yang akan buat mata-mata orang itu menilai jauh dekatnya, efek jauh dekatnya yang kita berikan di desain kita. Nah, untuk yang terakhir, nggak jauh-jauh juga dari materi ruang. Jadi ruang dalam desain itu betul-betul penting. Nah, yang paling penting itu ruang kosong yang ada di dalam desain kita. Ini juga udah menjelaskan sebelumnya di materi white space, ruang kosong. Jadi ruang kosong ini betul-betul penting untuk ada di desain kita supaya desain kita bisa bernafas, nggak terlihat semak dan nggak terlihat terlalu rame. Walaupun desain kita rame, tapi dengan adanya ruang kosong di desain itu, jadi desainnya itu tampak lebih menarik. Nah, ini ada 2 contoh dari desain yang memakai prinsip ruang kosong. Jadi, kedua desain ini, dia tampak lebih enak dipandang karena udah makai prinsip ruang kosong. Jadi udah bisa bernafas dan nampak tetap mengalir. Walaupun kayak kita nggak perlu nambahin banyak-banyak elemen lagi, dengan adanya ruang kosong itu udah nampak simpel, udah nampak menarik. Karena dia inti dari desain itu semakin simpel, semakin bagus nilainya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang ruang. Kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal, jangan sungkan, langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa ditunggu next penjelasannya lagi tentang komponen desain yang terakhir itu warna. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.